Halo semua, kembali lagi. Di sini saya Priscilia EMN Brilian Putri dengan NIM 20120028 akan menjelaskan penyelesaian dari soal ujian akhir semester pada mata kuliah pendistribusian data terdistribusi. Di sini kita langsung saja ke soalnya. Jadi soal nomor 1 adalah kita membuat program sederhana menggunakan MPI Send dan MPI Recovery. Lalu kita menjelaskan setiap baris code yang digunakan dan juga hasilnya. Di sini saya sudah membuat programnya, di mana include studio H dan include MPI merupakan cara kita mengimpor library untuk mengimpor library yang diperlukan untuk fungsi-fungsi output standar seperti printf dan MPI. Selanjutnya juga ada int main yang ini, di mana fungsinya adalah fungsi utama dari program MPI itu sendiri. Lalu kita selanjutnya melakukan inisiasi dengan menggunakan MPI init yang ini. Inisiasinya di lingkungan MPI. Selanjutnya ada int world size dan juga word rank sampai di bagian sini, di mana ini berfungsi untuk mendapatkan jumlah total proses atau word size-nya itu dan ID proses atau word rank. Selanjutnya saya juga menggunakan char message sebanyak 100, di mana ini akan membuat array karakter untuk menyimpan pesan yang dikirim dan ditampilkan. Selanjutnya juga ada for int yang ini. Di sini juga for int ini 0 dan juga word rank-nya 1, di mana proses rank 0 sebagai pengirim dan rank 1 sebagai penerima. Di sini juga ada printf message yang ini. Ini akan membuat pesan dengan format hello world yang ini, hello world from process yang ini. Lalu ada juga MPI send. So listen up everybody. Di sini juga ada MPI send message, di mana itu akan mengirim pesan dari proses pengirim yang mana adalah rank 0 ke proses penerima yang adalah rank 1. Juga ada MPI recovery, di mana dia akan menerima pesan di proses penerima atau di rank 1. Selanjutnya ada fungsi printf yang ini, di mana dia akan menampilkan pesan yang diterima di proses penerima. Lalu juga ada MPI finalize, di mana itu merupakan terminasi di lingkungan MPI. Selanjutnya kita tutup dengan return 0, di mana itu berfungsi untuk mengakhiri program dengan nilai 0. Di sini saya mencoba untuk menjalankan kodenya MPI exec min 2 min n 2 uas 11. Di sini saya akan mencoba menjalankan codingan yang tadi. Oke. Di sini sudah muncul hello world from proses 1 dan juga hello world from proses 0. Di mana output tersebut itu menunjukkan implementasi dari pengiriman dan penerimaan pesan dengan MPI send dan MPI recover di dalam program MPI. Jadi hello world from proses 1 ini, di mana proses dengan rank 1 menjadi pengirim pertama dan mengirim pesan kepada semua proses lainnya, itu yaitu proses 0. Setelah itu proses 1 menjadi penerima saat menerima pesan dari proses 0.
Sedangkan hello world from proses 0 itu proses dengan rank 0 itu menjadi pengirim terakhir dan mengirim pesan kepada semua proses lainnya, yaitu proses 1. Setelah itu proses 0 menjadi penerima saat penerima pesan dari proses 1. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke nomor 2. Di sini di nomor 2 kita diminta untuk membuat program sederhana untuk membedakan point-to-point communication antara penggunaan explicit synchronization dan implicit synchronization. Kita juga diminta untuk menjelaskan setiap baris script code yang digunakan dan juga hasil yang ditampilkan, serta perbedaan antara penggunaan explicit synchronization dan implicit synchronization. Oke, kita langsung saja ke code-nya. Jadi di sini adalah contoh dari penggunaan implicit synchronization. Ini dari sini include stdio_h sampai dengan mp_high itu merupakan header inclusion yang mana dia berfungsi untuk menambahkan file yang diperlukan untuk menggunakan fungsi-fungsi MPI dan fungsi-fungsi standar pada bahasa pemrograman C. Yang berikutnya ada juga ent main. Nah, ini merupakan proses inisialisasi MPI, yang mana dia akan menginisialisasi lingkungan MPI, RGC, dan juga RGV. RGV sendiri adalah argumen dari baris perintah yang diteruskan ke program. Yang berikutnya ada int world size, world rank, sampai yang di sini. Ini adalah informasi tentang komunikator, di mana kita akan mendapatkan jumlah proses dalam komunikator. Dan juga di sini ada char message yang mana merupakan array yang berjumlah 100. Lalu kita akan menginisiasi variabel pesan for int i sama dengan 0. Kita juga akan melakukan proses looping di sini. Dan MPI finalize digunakan untuk menyelesaikan penggunaan MPI. Yang berikutnya adalah return 0. Ini untuk mengeksekusi file. Oke, kita langsung jalankan saja. Di sini saya coba jalankan MPI exec min n2 was 2. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Ini menunjukkan bahwa program dijalankan dengan dua proses menggunakan MPI exec min n2 dan output yang dihasilkan adalah hello world from proses 0. Di mana proses dengan rank 0 mengirim pesan hello world from proses 0 ke proses dengan rank 1. Selanjutnya kita akan membahas penyelesaian dari contoh sederhana penggunaan explicit synchronization. Oke, di sini penggunaan dari implicit, maksud saya explicit synchronization, perbedaannya adalah dia menggunakan MPI barrier. Selain itu semuanya mirip-mirip saja dengan yang tadi sebelumnya implicit. Oke, kita coba jalankan. Di sini hasilnya adalah hello world from proses 0 to proses 1 dan juga hello world from proses 1 to proses 0. Di mana hello world from proses 0 to proses 1 itu proses di sini kita akan menjalankan penggunaan dari explicit synchronization. Di sini hello world from proses 1 to proses 0, di mana proses dengan rank 1 mengirim pesan hello world from proses 1 to proses 0 kepada proses dengan rank 0. Dan juga hello world from proses 0 to proses 1, di mana proses dengan rank 0 mengirim pesan hello world from proses 0 to proses 1 kepada proses dengan rank 1.
Jadi, explicit synchronization dan juga implicit synchronization memiliki perbedaan. Kita lihat dari definisi. Explicit sendiri merupakan tindakan atau instruksi yang ditempatkan dalam kode program. Di sini penggunaannya itu bisa kita pakai MPI barrier. Sedangkan pada implicit synchronization itu terjadi tanpa instruksi eksplisit dari pengguna. Seperti kita menggunakan tadi fungsi MPI seperti MPI send dan juga MPI receive secara implisit. Jadi itu adalah perbedaan dari implicit synchronization dan juga explicit synchronization. Kita akan lanjut ke nomor 3. Pada nomor 3, kita diminta untuk membuat program untuk implementasi collective communication dengan penggunaan global product. Kita juga diminta untuk menjelaskan setiap baris script code yang digunakan dan juga hasil yang ditampilkan. Oke, di sini adalah coding untuk kita buat nomor 3-nya. Di sini include stdioh itu adalah header. Jadi dia akan menambahkan header file yang diperlukan untuk digunakan pada fungsi-fungsi MPI. Ada juga kita inisialisasi di sini int main, int rgc, char, rgv. Lalu kita juga akan mendapatkan informasi tentang komunikator di int local value sama dengan world rank. Jadi itu setiap proses memiliki nilai lokal yang berbeda. Lalu juga ada int global product, di mana variabel untuk menyimpan hasil perkalian global. Ada juga di sini MPI reduce, di mana perkalian semua nilai lokal pada setiap proses. Nah, di sini juga akan menampilkan global product yang ini, di mana kalau proses 0 itu dia akan menampilkan hasil perkalian global. Oke, kita coba jalankan. Di sini n yang saya pakai berjumlah 2. Jadi global produknya itu sama dengan 2. Jadi ada 2 proses yang berpartisipasi. Global produknya itu tuh 1 dikali 2 sama dengan 2. Lalu kita coba dengan 3. Global produknya itu sama dengan 6. 6 itu diperoleh dari 1 dikali 2 dikali 3 sama dengan 6. Kita coba N sama dengan 4. Global produknya sama dengan 24. Itu didapat dari 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4. Hasilnya 24. Kita coba lagi dengan 5. Oke. Global produknya 120, yang mana itu diperoleh dari 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dan dikali 5, sehingga hasilnya adalah 120. Jadi setiap proses memiliki nilai lokal yang berbeda, dihitung sebagai rank proses plus 1. Jadi ini nilai lokalnya 2, 3, 4, dan 5. Jadi memiliki nilai lokal yang berbeda-beda. Operasi perkalian itu dijalankan untuk mengalihkan semua nilai lokal dari setiap proses. Hasil perkalian kemudian disimpan di variabel global product di proses dengan rank 0. Hanya proses dengan rank 0 yang menampilkan hasil perkalian global. Dengan demikian, output menunjukkan hasil perkalian global yang sesuai dengan jumlah proses yang berpartisipasi, di mana setiap hasil mencerminkan perkalian dari 1 hingga jumlah proses yang berpartisipasi. Oke, kita lanjut ke nomor 4, di mana di nomor 4 ini kita diminta untuk membuat program sederhana untuk implementasi tentang simple deadlock. Kita juga diminta untuk menjelaskan setiap baris script code yang digunakan dan juga menjelaskan output atau hasil yang ditampilkan. Di sini saya sudah punya code-nya, yang mana seperti sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Dari include stdioh sampai dengan include MPI merupakan
header inclusion, di mana menambahkan header file yang diperlukan untuk menggunakan fungsi-fungsi MPI. Lalu ada juga int main, itu merupakan deklarasi fungsi main. Deklarasi fungsi main dengan tipe data, kembalian data integer, dan parameter argc atau jumlah argumen baris perintah, dan argv, array argumen baris perintah. Ada juga int myRank. int myRank yang ini. int myRank MPI status. Ini adalah deklarasi variabel, di mana kita mendeklarasikan variabel myRank untuk menyimpan rank proses dan status untuk menyimpan status MPI. Deklarasi array A dan B yang masing-masing berukuran 100 dan bertipe double ya di sini, double. Berikutnya ada inisialisasi MPI init, di mana ini kita mulai menginisialisasi lingkungan MPI. Ada juga MPI comRank yang ini, di mana itu adalah informasi dari rank proses. Kita akan menggunakan MPI comRank yang ini untuk mendapatkan rank atau nomor identifikasi dari setiap proses dalam komunikator. MPI world menyimpannya dan variabel myRank. Selanjutnya ada if myRank sama dengan 0, yang ini. Ini kita akan menerapkan logika kondisional berdasarkan rank. Jika myRank adalah 0, maka proses tersebut menerima pesan MPI recav dari proses rank 1 dan mengirim pesan atau MPI send ke proses dengan rank 1. Jika myRank 1, maka proses tersebut menerima pesan dari proses dengan rank 0 dan mengirim pesan ke proses dengan rank 0. Lalu ada yang terakhir adalah MPI finalize, di mana kita akan mengakhiri penggunaan MPI. Dan setelah diakhiri, kita akan memulai kembali 0 untuk menandakan bahwa tidak ada kesalahan. Jadi return 0. Oke, saya akan coba jalankan di lingkungan command prompt. Oke, di sini saya akan mencoba jalankan MPI exec min n4 deadlock. Jadi di sini ada output yang menunjukkan bahwa program mengalami deadlock. Deadlock ini terjadi ketika dua atau lebih proses saling menunggu satu sama lain dan tidak dapat melanjutkan eksekusi. Dalam konteks MPI ini bisa terjadi ketika ada kegagalan koordinasi antara proses-proses yang berkomunikasi. Dari pesan yang ditampilkan, dilihat bahwa program ini membutuhkan tepat dua proses untuk berjalan. Tetapi di sini saya memasukkan 4 proses, yang mana adalah MPI exec min n4. Jadi hal ini menyebabkan deadlock karena program tidak dirancang untuk bekerja dengan lebih dari 2 proses. Nah, untuk menghindarinya, kita harus memastikan jumlah proses yang digunakan sesuai dengan kebutuhan program. Di sini saya coba jalankan lagi dengan mengganti 4 dengan 2. Oke. Jadi tidak terjadi deadlock. Kita akan beralih ke nomor terakhir, yaitu nomor 5. Di nomor 5 ini kita diminta untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan topologi Cartesian dalam implementasi virtual topologi. Jadi di sini adalah gambar dari topologi Cartesian dalam MPI. Topologi Cartesian sendiri merupakan cara untuk menyusun proses-proses dalam grid 2 dimensi atau 3 dimensi seperti papan catur, di mana setiap proses diberi koordinat unik dalam grid. Dan ini untuk memudahkan proses komunikasi terstruktur antar proses. Nah, salah satu konsep dari topologi Cartesian yaitu adalah grid, di mana himpunan proses diatur dalam struktur 2 dimensi atau 3 dimensi, di mana proses ini memiliki koordinat unik dalam grid.